Hakim Konstitusi Soehartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode tahun 2023 sampai tahun 2028 menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar etik berat. Nama Soehartoyo disepakati melalui musyawarah mufakat para Hakim Konstitusi dalam rapat pleno tertutup sebagai mekanisme pertama pemilihan pimpinan MK, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Yang jadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Soehartoyo. Sementara saya tetap jadi Wakil Ketua, kata Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam konferensi pers. Ia menambahkan, pelantikan Soehartoyo akan digelar Senin pekan depan. Saldi mengonfirmasi, seluruh Hakim Konstitusi hadir di dalam rapat pemilihan ketua tersebut. Yakni Anwar Usman, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Soehartoyo, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pancastaki Foeh, dan M. Guntur Hamzah. Akan tetapi, imbas pelanggaran etik berat, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Saldi mengatakan keputusan itu disepakati secara musyawarah mufakat oleh Hakim Konstitusi lainnya. Soehartoyo menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatan Ketua MK melalui putusan Majelis Kehormatan MK. Anwar dinilai terlibat benturan kepentingan dalam memutus perkara 90 soal syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Sebab, putusan itu membuat Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan Anwar bisa melenggang di Pilpres 2024 meskipun belum memenuhi syarat usia minimal 40 tahun di UU Pemilu. Lewat putusan perkara 90, Mahkamah membolehkan seseorang berusia di bawah 40 tahun jadi capres atau cawapres selama berpengalaman jadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Lewat putusan MK, selain diberhentikan sebagai Ketua MK, Anwar juga tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Ia juga dilarang terlibat dalam urusan sengketa hasil pemilu dan pilkada yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain putusan terhadap Anwar, MK juga menyatakan semua Hakim Konstitusi melanggar kode etik karena membiarkan kebocoran informasi mengenai rapat permusyawaratan hakim, RPH. Mereka dijatuhi sanksi teguran lisan secara kolektif. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arif Hidayat menerima sanksi tambahan berupa teguran tertulis akibat pendapatnya di ruang publik.